Oke, maaf teman-teman ya, barusan terputus karena ya mungkin faktor sinyal juga. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti tadi teman-teman boleh sharing itu. Sepengetahuan teman-teman apa itu dusting attack. Saya berikan kesempatan pada teman-teman yang pengen yang punya kapasitas juga, artinya sudah punya pandangan untuk sharing terbuka. Apa itu sih dusting attack? Karena ada salah satu token Indo yang katanya kena dusting attack, ya. Karena ada debt wallet itu mentransfer ke salah satu wallet gitu, dan wallet yang ditransfer itu dijualan gitu. Nah, dan klaimnya sementara itu yang saya dapat informasinya itu kena dusting attack, ya. Nah, teman-teman tahu nggak itu ada dusting attack? Coba yang lain selain abang tadi. Lanjut. Lanjut. Halo? Guys? Pada kemana lo guys? Halo Bang. Aduh, ada yang tahu lagi dusting attack apa? Ini pada sepi lah. Ada berapa orang nih? Tapi nggak apa-apa sih, kita live streaming di YouTube. Ada 12 orang. Bang Ada tahu dusting attack? Halo? Bang Wan, Bang Alpi Bayu, Bang Hendy, udah tadi Bang Hendy ya. Bang Arif, Bang Data. Nyimak aja, nyimak. Ya, ini teman-teman gambaran tuh artinya tidak semua orang atau misalnya ada juga yang udah tahu tapi detailnya tidak tahu ya. Apa itu dusting attack? Dan ketika ada salah seorang yang mengklaim kena dusting attack, kita tuh tidak boleh langsung percaya. Jadi kita juga harus tahu dulu apa pengertian dusting attack gitu ya. Kalau di Google literasinya teman-teman bisa bisa searching apa itu dusting attack. Gua bacain ya. Dusting attack itu sebenarnya tuh lebih ke ya ada niatan jahat yang menyerang satu wallet gitu ya. Ini kejahatan dalam dunia kripto ya. Menyerang satu wallet lebih sederhananya itu yang dimasukkan ada niat jahat untuk mengambil keuntungan dengan cara mencuri. Tapi ada lagi tuh penjelasan lanjutan. Dusting attack itu yang dicuri itu nominalnya tidak besar sampai tidak disadari sama pemilik wallet. Artinya apakah kalau wallet yang nominal yang diambil itu besar, presentasinya juga besar untuk nilai token gitu, apakah itu bisa disebut dusting wallet atau tidak? Nah, itu masih rancu di situ gitu. Nah, kalau saya lebih setuju pendapat memang kalau dusting itu mainnya lebih halus ya. Dia itu ngambil receh lah istilahnya. Ngambil receh yang sampai pemilik wallet tidak menyadari itu lagi diambil. Nah, kalau transfer dalam jumlah yang besar itu sepertinya bukan dusting attack ya. Lebih ke pencurian memang. Cuman ini masalah kita kalau mengkaitkan ke salah satu token Indo yang lagi rumornya lagi beredar ini, kok yang dicuri itu nanggung gitu ya. Artinya presentasi yang dicuri itu nanggung. Kenapa enggak jebret aja sekalian semuanya gitu. Dan ya pertanyaan saya juga, kenapa token ini yang kena dusting attack? Padahal kan banyak token yang lain. Benar nggak? Itu teman-teman yang jadi pertanyaan gitu. Nah makanya ini kan nanti akan terus saya angkat biar nanti ada pencerahan. Maksudnya orientasi kita memang tetap kepada kita cari pembenaran, bukan pembenaran, cari kebenaran ya, mencari mana yang benar nanti, artinya yang benar-benar benar, artinya yang sebenar-benarnya benar gitu ya, yang yang sebenarnya intinya gitu teman-teman. Ada satu token yang infonya sudah saya juga baca di grup itu, ada yang teman-teman kalau lihat di grup detektif kripto saya sudah share. Coba teman-teman lihat ada dua wallet yang menjadi korban dan pelaku lah, pelaku dan korban di situ ya. Nah di atas teman-teman lihat mana ya? Tadi mana sih? Nah gue udah share. Bentar. Itu di grup gue chat tuh, atau gue kirim lagi ya biar teman-teman lihat tuh. Teman-teman ngerti nggak cara apa namanya, cara ngeceknya, cara kita tracking, melacak transaksi gitu, menelusuri transaksi itu kemana aja gitu. Kalau di blockchain kan jelas datanya itu ada semuanya, makanya orang memang menggunakan teknologi blockchain gitu ya, transparan gitu ya. Teman-teman ngerti nggak cara ini, cara ngeceknya?
Halo, halo teman-teman, halo. Masih adakah sinyal ya? Halo, Halo Bang. ngerti nggak cara ngecek ini? Ngecek transaksi, alur transaksi kemana aja tuh? Tinggal aja dipencet ini. Hah? Coba Alpi dipandu. Lo ini, lo apa? Kelihatan tuh nanti. Lo bagi layar Alpi. Bagi layar, terus lo praktekin. Copy salah satu wallet, misalnya itu wallet debt kita copy, terus paste di BSC scan. Ya. Coba deh satu lagi gue ini ya. Wait. Gue agak ini nih. Kelihatan belum dari gue nih? Coba Pi. Gue pengen buka nih ya, coba ya. Ini ada nih. Etherchain group nih. Gue buka. BSC scan itu Sini. bukan Etherscan ya. Coba. Ayo Alpi mana nih? Udah belum? Kelihatan belum? Ya terus ini aja ke BSC scan aja biar gampang. Ke situ juga bisa sih. Lebih jelas ini Dan. Ya oke, kalau udah ngerti lo lanjut. Kan masa nih kalau bisa scan harus dibuka satu-satu tuh. Iya nih lanjut. Pokok. Oke lanjut ya teman-teman buat gambaran ya. Cara ngeceknya di pokoin tuh, segampang juga. Itu wallet yang tadi, wallet yang gua share tadi, yang 1658 itu. Itu coba di tracking dulu Pi. Ini yang katanya ya diklaim sebagai korban gitu ya. Artinya Token apa sih yang itu? Coba kasih gua gambaran token apa yang ini. nama tokennya Toki, mini Toki. Oh ya, mini Toki. Coba ya. Mini Toki. Oke. Bener Nah, ya? Ya, lo fokusnya ke 15 juta ya? fokusnya ke 1658 dulu tuh. Cek. Aduh. Udah habis itu berarti. Apa? Gimana Pi? Tuh sinyal lo jelek lagi. Sinyal gua agak jelek. Apa sih? Tadi yang itu Layar lo mana? Ini layar lo, ini layar lo. Layar lo ada nggak? kelihatan apa layar gua? Nggak kelihatan. Ya ini apa sih? Nah, itu yang 1658 lo cek. Dia dapat token dari mana, terus token itu dia bagiin kemana aja. Nanti lo baru nemu tuh. Dia yang apa? Wallet yang jual. Wallet yang jual tuh yang satu lagi yang ujungnya itu alamat walletnya itu, address walletnya itu. Mana Dan ini Dan transaksi? Tuh, lo ngerti gak sih? Gua copy paste dulu Dan. Itu wallet debt dulu lo copy paste, terus lo buka. Nanti buka Kasusnya mini token walletnya, bukan walletnya. Apa? Kasusnya mini token itu bukan wallet, kalau masalah. Yang mana nih? Itu di grup gua share Pi. Wah ini Oh yang ini. sinyal jelek. Gua ini kalau gua open layar nanti video gua nggak gini, makanya gua nyuruh lu share layar. Tuh sinyal gua jelek lagi. Banget Den, aduh Den. Sinyal gue jelek. Coba yang lain yang lain. Saya screen dulu. Ada siapa aja sih? Bang Hendy, yang bagus sinyalnya bagus. Yang bagus, Bang Wan. Ada siapa yang bagus sinyalnya? Di kantong lo boleh juga tuh. Yang sinyalnya bagus. Iya suka putus-putus di sini nih saya nggak lihat juga. Ampun. Halo. Ya, Bang Wan. Oke, Bang Wan. Tuh Total wallet berapa sih Den? tuh
itu di awalnya itu ditambahin 240 juta oleh wallet utama pembuat tokennya. Iya, lo bantu ini, lo bantu buat bagi layar ke Nah, terus lo bantu. ditransfer lagi ke wallet penjual itu sebanyak 215 juta. Iya, bagi layar, bro, bagi layar biar teman-teman lihat datanya langsung. Enggak, saya enggak paham kalau bagaimana, soalnya saya ngecek di ini komputer. Oh, kamera berarti. Kan? Udah gue coba. Cuma saya telusuri asal usul aja sih. Sama jumlah token. Iya. Cuma kalau kalau wallet pembuat tokennya, wallet utama utamanya itu kan sudah kosong, sudah ditransfer ke wallet. Istilah saya orang itu manipulasi. Jadi dia tidak gunakan wallet utama yang ditransfer dari pembuat awalnya. Ya teman-teman kalau masuk ke grupnya itu Ini kan bener bisa ya? diskusi. Yang awal tuh 240 juta. Ya. Awal masuk itu 240 juta. Nah itu ada. Itu ditransfer. Nah, itu ada salah Yang satu dijual yang itu yang mana sih? transfer. Yang ini ya? Halo Pi, lu dengerin gua dulu. Itu ada salah satu yang transfer ke wallet yang menjual tuh. Yang alamatnya itu, tar dulu. Yang belakangnya apa, Den? Alamat itu yang alamatnya itu CB83. CB83. Itu wallet yang jual tuh. Itu yang diklaim sebagai pelaku dusting attack atau pelaku pencurian katanya gitu. Tadi juga banyak yang kirim ke aku, Bang. Ngirim apa tuh? Yang 83 nih udah tuh. Ya, yang 83 ini yang jualan, yang kemarin banting harga. Nah, Ini kan yang CB83 kan? Kan nggak, Den? ini yang lagi Datang nggak, teman-teman? nah, ini yang lagi bikin penasaran ini wallet siapa gitu. Tapi kan itu bisa di tracking aja kemana wallet itu, kapan wallet itu, terus punya koin apa wallet itu, terus wallet itu ada tracking juga ke Binance gitu. Kirimin, Bang, apa namanya? Dari Abang Serigalau. Ada nggak? Enggak, maksudnya ini teman-teman gua arahin dulu cara ngecek ininya, cara ngecek apa namanya tuh. Aduh, ya. Cara teman-teman ngecek gimana cara ngecek transaksi dalam ini. Layar gua ada nggak di situ? Layar yang satu lagi yang DC. Ada nggak? Banyak juga nih. Totalnya 4.000 ya? Iya, banyak dia terima. Ini yang jual nih. Ini yang jual. Ini Toki itu jual dia 457. 500. Tambah. Ini wallet yang kedua yang punya ini yang diindikasi setengah. Ya kalau itu sebenarnya kalau wallet yang besar itu ya wallet debt. Artinya kalaupun paus nggak sebesar itu ya. Karena tokennya masih baru juga gitu kan. Memang ya kita fokus ke token itu aja dulu sih, nggak usah pakai token yang satu lagi. Nanti aja. Hampir 5.000 dolar loh. Oh iya, kurang lebih 5.000 dolar itu. Lumayan buat beli cilok 2 kontainer, bro. Cuman ini maksudnya kalau mau kita bongkar itu kan klaimnya ini dusting attack. Makanya kita pengen ini nih ngasih tahu sharing ke teman-teman apa itu dusting attack. Tingkat kejahatan. Ini bukan token mini sih, ini mini skandal. Mini skandal artinya ya 5.000 itu ya mungkin untuk para paus kecil ya. Tapi ya untuk para retail mah tetap aja gede dan itu berpengaruh kepada harga. Tapi nanti ke depan kita berusaha nanti undang dev dari Mini Toki ini supaya nanti kita bisa tanya langsung lah. Ini kan kita sharing-sharing sambil belajar biar nanti punya power ketika beliau atau diundang lah, gitu ya. Nanti ya saya harap karena beliau juga sudah tampil ya di salah satu influencer Indonesia ya, yang lab ama gitu rutin gitu. Nah, nanti harusnya ketika ada masalah ini beliau juga bahas gitu. Biar nanti para investor atau orang-orang yang sudah mengikuti perkembangan proyeknya gitu, baik proyek yang lain atau proyek yang Mini Toki ini ya dapat pencerahan yang sebenarnya gitu.
dan Dep harus terbuka menerima pertanyaan yang dilayangkan. Ini ada yang mengganjal nih, bilang Dusting Attack kan dia transfernya 583.000 nih. Itu kan senilai ribuan dolar udah. Dan itu ya tercatat menjual gitu. Menjual token wallet ini menjual gitu. Katanya itu wallet pelaku ini yang menjual. Ya mungkin bisa bisa diundang salah satu holder dari Mini Toki ini. Biar enak. Taruh. Ada itu Bang Kimcil kali ya. Bang Kimcil. Ya, Pak Nopri juga ada kan. Bang Kimcil. Kan orang dekat tuh sama Dep itu. Nggak khawatirnya kalau Dep lagi sibuk, memang kita belum konfirmasi juga untuk mengundang. Karena kita memang lebih ke sharingnya dulu. Nanti kita memang baru kita tanya-tanya langsung biar punya power aja sih. Tapi kan ini sudah berapa hari gue juga semalam tuh bahas di salah satu grup token Indo juga, dan memang gue dapat edukasi. Nah gue pikir ini memang harus diangkat buat edukasi para newbie ke depan, karena ya teman-teman harus tahu skema atau resiko dalam dunia kripto ya. Ya artinya project itu selain bisa bikin sukses, project juga bisa diakalin ya, bisa juga beresiko diserang sama yang lain. Teman-teman harus tahu lah. Kita kan cari cari pencerahan yang benar tuh yang mana nih? Karena ini wallet yang jualan tuh ya. Kalau kalian cek dia jual itu masih berapa hari yang lalu dia jual itu. Koin 500. Ini dia buyback lagi ya. Ntar dulu teman-teman. Ini dia buyback kayaknya. Bang Kimcil. Ini berapa 3 hari yang lalu. Ini masuk. Udah ada belum ini holder dari situ biar punya ini nih? Belum. Ya ini gua buka grup ini ya, gua buka grup di grup itu ya, Mini Toki itu ya. Toki. Ya tuh udah chat tuh. Hah? Aduh, Pak Yanton udah nimbrung Pak Yanton. Ya nggak apa-apa, kita kan sharing di grup kita. Apa undang Pak Yanton sekali? Ya nggak apa-apa, undang aja. Kita kan sharing di grup kita. Oke. Kita kan sharing soal Dusting Attack. Saya juga ya, terus saya Ya masuk aja, nanti kalau itu kita jadwalin. Masuk PC aja Pak, masuk PC aja gitu. Kita lagi belajar studi kasus biar pada pinter. Iya, ya ngapain juga. So PC aja Pak, kita lagi belajar. Ya ngapain katanya, ya kita mau cari ini, kita kan belajar. Detektif itu kan belajarnya itu biar pada pintar teman-teman, apa itu Dusting Attack,
apa itu, apa namanya itu, ya wajar lah misalnya kalau misalnya kemarin ada ini, kita kan nantinya risetnya by data biar contohnya lebih gampang, apalagi Project Indo ya. Dan kita memang tidak menyerang semua apa, kita tidak menyerang siapa figurnya, kita lebih ke objektif lah. Artinya kita kan memang dari awal token apa grup Telegram ini memang mengantisipasi teman-teman hati-hati kalau investasi, memang pilih-pilih ya. Artinya pilih-pilih itu yang benar-benar aman, baik maksudnya dari fundamental project atau resiko scam tidaknya. Kemudian kalau lebih lanjut biasanya kita rekomendasikan debt yang sudah lab ama dan kita sudah kita tanyain. Nah, memang malam ini ya edukasinya buat ini aja, buat memahami lebih jauh apa itu dusting attack gitu ya. Teman-teman bisa searching juga di Google itu apa dusting attack. Cuman ya singkatnya itu atau lebih mudahnya itu ya ada tindakan kejahatan lah, tindakan kejahatan yang dilakukan kelompok atau kelompok atau perusahaan juga bisa ya, yang apa berniat jahat kepada sebuah suatu wallet gitu yang dimasukkan nanti mencari keuntungan di situ. Cuman ya kalau membaca literasi lanjutannya, dusting wallet itu dusting attack itu ya yang dia curi dari itu cuma receh, tidak banyak ya untuk nominal gitu. Hanya lagi cari pembenaran di situ sih. Ya diharapkan nanti bisa inilah namanya saya nanti ke depan yang mengundang, insya Allah mengundang Bang Salmon dari Polis Kripto, bisa tuh dari Bang Alpian atau Mbah Mijan tuh yang sudah pakar, biar nanti bisa edukasi juga ke semua teman-teman ya. Kalau saya cuman ya pembuka ini kalau misalnya ke depan itu teman-teman masih ada resiko tuh, ada pengetahuan yang teman-teman belum ketahui yang nanti beresiko pada investasi teman-teman ya. Salah satunya gini, kita menilainya pada satu project Toki ini ya, bukan tidak melebar kepada project yang lain ya. Nah, ini saya tidak pernah melakukan sesuatu. Ini dari debt ininya ya, debt Tokinya juga ya. Itu yang di grup. Nah, dia chat. Ya, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan para holder saya. Ada kesalahan kebocoran press key di wallet dan sudah saya amankan dan sudah saya buyback dan LPC. Ya, tidak ada masalah untuk solusi apa-apa ya, kita kan memang belajar kepada ini sih, lebih ke dusting tag. Ya, artinya memang ya kalau bisa nanti Pak Yanton berkenan kita inilah kita agendakan besok biar kita tanya lebih inilah. Kenapa di kick? Siapa yang di kick? Saya sedang bekerja untuk mengamankan. Siapa ini sih? Kalian malam bikin ribut yang nggak perlu di grup, mau ngapain? Ini kan dia ya Pak Yanton nggak masuk ini ke sini, nggak ada ya? Masuk nggak sih Pak Yanton? Iya, klarifikasi aja sekalian. Kalau daripada ngechat, bener nggak? Ya, daripada ngechat main klarifikasi aja sekalian, jadi enak. Kita kan ini bukan para puder, kita para pelajar ini cari pembenaran. Ya kalau misalnya Pak Yanton sebagai dev ya, kita nggak cari ribut Pak, cari ilmu itu. Naik aja. Yang chat di grup itu. Iya itu mau ajak naik gitu biar ini. Naik ya. Coba di ini aja, naik aja di atas gitu. Pokoknya kemarin harga anjlok terus ternyata. Ya itu ya maksudnya kita kan klarifikasi. Kita kan fokus kepada ini ya. Kita nggak ke fokus ke depnya ini, Pak Yantonnya ini ya. Kita ke fokus ke mini Toki ya. Kan Pak Yanton juga punya project yang lain ya, yang mungkin tidak bermasalah ya. Kita kan fokus ke project mini Toki ini. Ya kalau misalnya beliau bersedia klarifikasi ya lebih bagus sebenarnya. Terlaluan nih, banyak bermain wallet. Iya, makanya saya tuh ya lebih ini sih, khususnya ke ini. Bang Kimcil, aku izin keluar grup. Itu diamanin Bang Kimcil. Dia harus lebih pinter ya. Bang Kimcil kok keluar? Kita ngapa-ngapain ini?
Itu Kita cuma edukasi. Ya kita tahu dia salah satu holdernya, tapi ya apa? Dia izin keluar loh, bukan kita keluarin. Bayangin, kita nih kurang apa so grupnya? Efektif nggak? Dan baguslah Bang Kimchi tuh bilang dulu izin keluar karena ya beliau menghargai grup kita tuh memang grup edukasi ya. Ya, biasa aja. Ini Pak Yanton nggak mau naik. Kita justru kalau benar misalnya ada kesalahan kan kita bantu support tuh menjelaskan ke orang-orang bahwa memang ada kebocoran. Cuman ya rumor yang berkembang itu ya Dep jualan gitu kan. Makanya kita pengen luruskan. Di sini itu ya malam ini diskusi buat nanti bahan. Kita undang Dep buat bertanya-tanya gitu ya. Karena ya kemarin ada klaim bahwa itu kena dusting attack ya. Makanya kita tadi diawali dengan apa itu dusting attack sih. Gitu sih. Nggak ada ya, oleh penjualnya teman-teman ada yang pudar nggak di sini? Teman-teman kalau pudar tidak objektif, tidak by data, gue juga nggak suka. Gue pengen argumen tuh by data, teman-teman, bener nggak? Selama kita lab ama, pernah nggak kita tuh nge-put satu token? Nggak pernah. Kita selalu dengan logika, dengan data, bener nggak teman-teman? Halo, teman-teman. ya, Teman-teman dengar suara? Izin keluar juga ya Bang Aden. Maaf saya sudah kondusifkan semua untuk mini toki dan semua sudah berjalan dengan baik. Kenapa nggak dibahas biasa aja? Kenapa sih dianggap hal yang begini-begini? Namanya kita kan sama-sama belajar, sama-sama bertukar pikiran. Dan di Ya sini, makanya oh nih gimana hasil